Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tentunya selamat malam dan selamat datang teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya. Ikhwan akhwat udah pada ngumpul nih. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali tentunya di live Jakarta Mengaji. Tanya-tanya seputar. Yang alhamdulillah juga bersama Ustadz kita, guru kita, Masya Allah. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kali ini pembahasannya menarik nih. Karena memang ini kita kembali lagi ke permintaan teman-teman semua yang sekiranya mungkin sempat masuk fikih bab sholat. Tapi kan pengen lebih afdol lagi dari wudunya. Dikupas habis teman-teman semua ya. Sebetulnya gimana sih cara berwudu? Gimana sih cara berwudu yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW gitu ya Ustadz ya? Nah, tapi sebelumnya detailnya nanti seperti apa? Nah, saya mau ngingetin lagi buat teman-teman semua bersama saya Dery Anza dan juga Ustadz Muhammad Syar'i Hafizahullah Ta'ala yang nantinya di ujung kajian kita pada malam hari ini sebenarnya bonusnya. Jadi tetap yang pertama adalah kajiannya, niatnya, jangan hadiahnya. Nah, hadiahnya nantinya di ujung ada tanya jawab dari teman-teman nanya ke Ustadz dan juga nanti gantian. Ustadz Muhammad Syar'i akan nanya ke teman-teman semua, kalau berhasil menjawab nanti akan mendapatkan hadiah yang ada di depan kita ini. Ada madu Al-Jifl Store dari Ustadz Mufi Talib nih ya. Wah, madunya segini ini 300 ribuan ya berarti, Masya Allah ya. Ada Istana Saffron, ada Deona juga natural deodoran, bonusnya buku zikir pagi petang. Dan terakhir nanti ada Samase juga, seperti yang Ustadz pakai, Ana juga pakai. Wah, emang Ustadz emang gawat nih, Ana bisa tersusul nih brand ambassador ini. Jangan dipakai mulu Ustadz. Ya Masya Allah, kalau gitu langsung saja kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Suasana hujan-hujan gini Ustadz nih. Wah, ini luar biasa. Allahumma sholli wa nafian, mudah-mudahan diberkahi semua kita semua di sini Ustaz. Silakan kalau gitu Ustaz Muhammad Syar'i untuk mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk masalah tanya-tanya seputar wudu. Wudu penting nih Ustaz nih. Penting, wudu bahkan sangat penting. Karena nggak sah seseorang sholat kalau nggak pakai wudu. Betul. Bener nggak? Takutnya kan ciprat-ciprat doang, belum tentu sah. Belum tentu sah. Betul. Yang pertama bakal kita bahas adalah tentu tentang definisi dari kalimat wudu itu sendiri. Wah, dari dasar, mantap. Wudu secara bahasa itu artinya an-nadhafah atau al-inarah. Nadhafah itu kebersihan. Nah, Ya kan? Al-inarah itu seperti cahaya lah. oke. Sebagian para ulama mengatakan di dunia seseorang kalau berwudu itu bersih, di akhirat dia mendapatkan cahaya. Ya. Iya, Kayak bener. wudu ini luar biasa. Mungkin kita nggak dapetin emang di agama-agama lain tuh kalau mau menghadap kepada Allah itu mesti bersih. Sebagaimana Islam mengajarkan wudu kepada umatnya. Ya. Adapun secara istilahnya, syar'inya, wudu itu adalah beribadah kepada Allah. Ini poin pertama yang mesti garis bawahin. Wudu itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencuci 4 anggota badan ditambah mengusap 1 anggota badan. Nah, ini detailnya mungkin. Ya. Itu wudu. Jadi wudu itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau udah ngomongin ibadah, berarti ya selama itu ibadah, kita memerlukan 2 poin atau 2 syarat dalam ibadah agar bisa diterima oleh Allah. Yang pertama adalah, Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. yang kedua ittiba. Yang kedua ittiba. Ya. Selain kita mesti ikhlas, kita juga mesti ittiba. Selain kita mesti ittiba, kita juga mesti ikhlas. Betul. Kalau namanya ibadah, berarti kita mesti ada niat di dalam hati kita bahwa kita emang mau wudu sesuai dengan yang Rasul SAW ajarkan demi mendapatkan pahala dari Allah. Kan beda. Orang wudu hanya sebatas biar ngantuk hilang. Iya bener. Dengan orang berwudu emang dasarnya pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan Rasul SAW dalam beberapa hadis beliau mengatakan, la yuhafidhuhu ilal mu'min. Wudu itu nggak ada yang mampu menjaga kecuali orang mukmin. Oke. Orang mukmin kan dikit-dikit ibadah, Iya. iya kan? Dia tuh menjadikan benar-benar wudunya ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Entahnya men, hukumnya wudu apa? Iya, wajib. Salah. Aduh. Fardu apa Sat? Salah. Hukum. Salah, rukun lah. Oh, rukun lagi menonton nih. Iya. Aduh, apaan ya? Wudu itu sunnah. Kalau mau sholat jadi wajib. Itu maksud Anda begitu kan belum selesai. Wajib kalau mau sholat. Wajib kalau mau sholat. Sekarang kalau tinggal mau sholat nanti wudu emang wajib. Oh iya.
Enggak kan? Ente udah sholat tadi. Iya, Kita iya. isya, ya kan? Heeh. Nggak wajib kita wudhu buat Iya. apa? Kalau mau sholat jadi wajib wudhunya. Oke. Ya, ya, ya. Segala sarana Heeh. untuk mencapai sebuah kewajiban. Sholat itu kan wajib. Betul. Sarana untuk sholat bisa sah atau bisa sah itu apa? Wudhu. Wudhu. Maka si wudhu ini terkena hukumnya sholat. Oh. Wajib. Sholatnya wajib, berarti wudhunya juga Wajib. wajib. Dan begitu seterusnya. Oke. Ya. Setiap sarana itu ngikutin tujuannya, hukumnya seperti apa. Kalau tujuannya wajib, berarti sarananya juga wajib. Ya kan? Oke. Ente sholat sekarang. Punya sarung atau punya celana panjang biar ketutup aurat, hukumnya apa? Wajib. Wajib. Biar sholatnya sah, karena sholatnya wajib. Tapi nggak wajib kalau keseharian pakai sarung Ya. atau pakai celana, bener. Iya. Bukan berarti nggak pakai celana ya. Pakai celana. Maksudnya ya bener ya. Iya. Ya, Ya. ya. Nah, itu tentang definisi wudhu. Yang maksud saya adalah untuk bisa lah kita sebagai muslim itu menggarisbawahi bahwa ini ibadah loh kepada Allah. Kita dengan wudhu aja itu bisa mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja sih pahala yang bisa kita dapatkan kalau kita wudhu? Nah ini betul. Ada dalam beberapa hadis, contohnya riwayat Tirmidzi. Rasul SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'ah." Kata Rasulullah SAW, jika seorang muslim atau seorang mukmin itu berwudu, dia basuh wajahnya, kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Akan terhapus pula, akan luntur pula dosa-dosa yang telah dikerjakan lewat matanya, lewat air yang ia basuhkan. Lihat. Au ma'a akhiri qatril ma', bahkan sampai tetes terakhir wudu, di situ dosa kita yang terakhir dihapuskan. Wa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'. Dan begitu dia basuh tangannya, keluar juga, luntur juga dosa-dosa yang telah dibuat oleh tangannya, bahkan sampai ke tetes yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai seorang mukmin atau seorang muslim itu keluar dari wudunya, selesai dari wudunya, naqiyan minadz-dzunub, habis dosa-dosanya. Subhanallah. Wallah, ini wudu azim ya akhi. Ente belum sholat loh ini. Belum salah. Iya bro. Masih wudunya aja. Tapi kans kita untuk diampunin sama Allah sangat banyak Betul. sekali. Tapi gini Ustaz, bertanya nih, ketika memang wudhu itu kan dengan syaratnya wudhunya sempurna kali Ustaz, dosa-dosanya dihapuskan. Kalau memang yang ternyata wudhunya itu nggak terhitung sempurna, apakah memang dosa-dosanya juga dihapuskan? Nah, kapan seorang dikatakan berwudu dengan wudu yang dalam hadis? Pada saat wudunya seperti wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Fardu-fardunya, apa Iya. yang wajib-wajibnya dijalankan sama dia. Kan ada beberapa justru sebaliknya. Yang wajib-wajibnya ini tidak dijalankan. Ada satu hadis, menurut Anda ini hadis sangat luar biasa. Nah, Dari Abu Hurairah riwayat Muslim. ya. Jadi Rasulullah SAW tuh pernah masuk kepada sebuah pemakaman gitu. Nah, Dia masuk kepada pemakaman, terus Rasul baca, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kata Rasul SAW, Assalamualaikum nih wahai penduduk kubur nih, penduduk makam-makam ini nih. Dar qaumin mu'minin, tempatnya orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan seperti kalian juga, kata Rasulullah SAW. Terus Rasul bilang apa? Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, pengen banget ketemu saudara-saudara saya, kata Rasul. Lagi di depan makam gitu, habis salam Rasul bilang gitu. Sahabat yang lain kan gimana gitu ya? Ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami saudara engkau wahai Rasulullah? Kok pengen ketemu saudara nih Rasul? Kita dianggap apa sama Rasul? Oke. Ternyata Rasul SAW mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, kata Rasul SAW. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd, saudara kami itu adalah mereka yang belum datang hari ini, yani belum ada nih sekarang di zaman Rasul. Yang dikatakan ikhwan sama Rasul kala itu belum datang di zaman Rasul SAW. Kita ini maksudnya? Gimana? Rasul belum datang tapi pengen banget ketemu ikhwannya. Nah, iya.
Para sahabat mengatakan, "Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Terus gimana nanti ya Rasulullah? Kamu bilang ikhwannya belum datang hari ini atau belum ada hari ini. Iya. Nanti kalau begitu ngeliat, taunya dari mana nih ikhwan, yang ini bukan ikhwan gitu loh. Taunya dari mana ya Rasul? Iya, betul. Ciri-cirinya apa ikhwan tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahra khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana menurut kamu, kata Rasul, jika seseorang tuh punya kuda. Oke. Kudanya itu di belakangnya ada warna putihnya, Oke. yang lainnya badannya hitam semua. Oke. Kira-kira dia kenali nggak tuh ciri-ciri kuda tersebut? Oh iya, Jelas, sangat jelas bahkan betul. cirinya. Hitam kudanya, ada Ada putihnya. putihnya. Wah, itu kelihatan banget, gitu kan? Itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Nanti aku akan juga mengetahui saudara-saudaraku ikhwan ini dengan cahaya putih yang ada pada mereka bekas wudu mereka. Oh, ya. Berarti nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh bakal ngenalin kita dari cahaya wudu kita. Tuh lihat wudu. Ghurral muhajjalin kata Rasul. Ya. Kilauan cahaya yang terpancar dari bagian-bagian wudunya. Berarti nanti ada bagian cahaya-cahaya itu. Jadi Rasulullah SAW tahu mereka. Tahu ya, saya. Tahu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa ana faradtuhum 'alal haud. Dan nanti kita ketemu di haud, telaganya Rasulullah SAW. Oh, oke. Sampai aku memanggil orang-orang, silahkan masuk, mendekatlah. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang tidak mendekat. Kenapa mereka tidak mendekat? Innahum qad baddalu ba'dak. Karena mereka orang-orang yang telah merubah syariatmu. Para pembuat kebid'ahan itu diusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu sampai mengatakan apa? Suhqan. Sana. Diusir lo nggak Rasul. Aduh, ya Allah merinding. Nah, ini salah satu salah dua nih, kita bawain dua sebenarnya. Tentang keistimewaan berwudu dalam Islam. Di samping dosa-dosa kita luntur, ternyata itu bakal jadi tanda kita nanti di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ini umatnya, yang ini umatnya nih, yang ini umatnya. Tahu dari mana Rasulullah? Dari wudu. Dari cahaya bekas wudu tuh, subhanallah. Emang wudu ini luar biasa ya, akhi. Ini baru kebuka loh sekarang saat ini ternyata manfaatnya ya apa ya? Itu luar biasa. Kaidahnya aduh, Masya Allah. Indah sekali wudu. Dan kalau kita berbicara tentang wudu, bahkan Bilal radhiyallahu an, waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Fa inni sami'tu khashkhashataka amami. Wahai Bilal, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Kok saya mendengar suara kakimu berjalan di surga? Ini luar biasa. Ini nggak macem-macem. Kok ada suara kakinya Bilal lagi melangkah di surga sih, kata Rasul. Apa yang kamu lakukan? La syai' ya Rasulullah, saya lakukan apa? Illa annani idza ahdas, kecuali aku kalau batal wudu, saya wudu ya Rasulullah. Begitu saya wudu, saya salat tuh. Habis wudu saya salat. Dan saya salat sunnah lah, kata Bilal. Kata Rasulullah, ini yang bikin jejak kaki kamu ada di surga. Subhanallah. Ternyata wudu itu jalan ke surga. Habis wudu salat. Bahkan dalam hadis waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan atau mengajarkan sahabat wudu, Rasul mengatakan apa? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang wudunya kayak gini, kemudian salat 2 rakaat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ini wudu nih gampang, indah, faedahnya banyak. Bener. Sangat banyak. Terkadang bener tadi cuma buat ngilangin ngantuk doang atau sebagai formalitas. Dah ada nih, wudu gitu doang loh Ustaz. Nggak ada feel ibadah. Iya. Kadang kita sampai sholat aja suka gitu. Oke, orang sholat kan beda-beda ya. Iya. Iya nggak sih. Ada orang sholat kebutuhan. Iya. Candu tau nggak sama sholat. Sebenarnya seluruh syariat Islam itu
Pertamanya ente disuruh gitu loh, ayo sana. Iya, Tapi nanti buahnya tuh candu. Tapi nggak salah juga karena memang kita awalnya apa ya, Awal. maksudnya terpaksa gitu. Iya, mesti dipaksakan. Bener ya? Jadi nggak salah juga kayak aduh. Tapi mesti dipaksakan itu. Itu di situ ujiannya. Ente paksain dulu, nanti dikasih kenikmatan oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Makanya Nabi SAW itu kalau ngomong sama Bilal apa? Ya Bilal, arih Nabi salat. Bilal, bikin kita enjoy dan tenang dong dengan sholat. Jadi rasa enjoy dan tenangnya Nabi SAW itu kapan? Sholat. Istirahatkan saya dengan sholat. Bikin saya tenang dengan sholat. Oke. Kalau kita kadang-kadang terbalik. Udahan dong sholatnya terbalik. Bukan kita istirahat merasa enjoy dalam sholat, justru kita nggak enjoy dalam sholat kita. Tadi aduh, padahal ya aduh lagi. Itu kan merasa bahwa kita emang kurang iman lah. Nah, kasarnya. coba gimana nyiasatinnya? Mungkin anak-anak muda kan juga pengen tahu saat ketika futur-futur begitu. Gimana caranya kita melawannya? Gitu. Banyak yang bilang kan ini memang itu syaiton ya. Emang setan. Cara nanggulanginnya gimana? Biar kita enjoy juga gitu loh, Sat. Ketika sholat juga. Salah satu saran lah kasarnya. Yang ana rasain ya. Iya. Yang ana rasain itu persiapan sebelum sholat wajib itu penting. Apa maksudnya secara zahir gitu, rapi dulu gitu. Jadi tuh biasanya kadang kita tuh susah mendapatkan feel dalam sholat. Iya, ini sejujurnya aja, juga begitu. Iya kan? Itu gimana ya maksudnya? Itu gara-gara kita waktu sholat nih, ya udah deh kita sholat gitu loh. Udah begitu aja. Seakan-akan itu kewajiban yang ada di pundak kita nggak merasakan kenikmatan yang lain selain itu. Tapi itu nggak salah. Itu step dasar sebenarnya. Oh. Yang mestinya kalau ente udah jadi muslim berapa tahun nih? Karir ente sebagai muslim berapa tahun? Karir 31 tahun. Ustaz. Nah iya udah. Masa nggak nanjak tuh standar segitu-segitu aja. Iya kan? Iya. Itu persiapan sebelum sholat tuh penting. Kayak misalnya ente naikin iman ente dulu sebelum ente ketemu Allah. Udah mulai baca Quran 10 menit sebelum azan gitu loh. Dan ente tahu kenapa ada qobliyah? Salah satunya tuh ngecas dulu imannya. Sebelum ente ikut pertandingan besarnya, ini pemanasan nih. Pemanasan dulu, stretching dulu. Iya, jadi begitu masuk kepada pertandingan, jiwanya tuh udah bener-bener. Oh iya, nggak kaget. Iya, udah siap banget lah untuk bisa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya nggak? Nah, kebayang. ini masalah wudhu lagi kita balik. Ya. Wudhu itu dalilnya yang paling jelas adalah surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat Al-Maidah ayat ke-6 ini adalah ayat dasar dalam masalah wudhu. Kalau orang mau belajar fikih wudhu, ya ini ayat ke-6 nggak boleh dilupain. Gitu. Oke. Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Ya. Satu. Berarti yang dicuci apa kata Allah surat Maidah? Wajah. Oke. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian sampai siku kalian. Oke. Dua. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Oke, 3. Tiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Tapi nggak disebutkan kumur-kumur, hidung nggak ya? Nggak disebutkan. Makanya di situ masuk ke sunnah. Nah, di situ yang akan kita bahas nanti. Masya Allah. Ustaz Muhammad Syarif udah bedah fikih, Masya Allah. Iya. Ini yang kata para ulama, sebagian para ulama memandang bahwa surat Al-Maidah inilah ayat yang menjelaskan tentang faraidul wudu. Oke. Yang wajib-wajib dalam wudu ya ini. Oke. Baik. Nggak ada apa aja tuh. Kumur-kumur. Sebelum kumur-kumur apa ya? Iya, cuci tangan dulu maksudnya. Nah, Cuci itu tangan nggak dulu. ada. Nggak ada. Kumur-kumur nggak ada. Hidung tarik Istinsyak nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Terus Kuping. kuping nggak ada. Udah dong. Apa lagi dong? Ya kan? Padahal kuping masuk dengan kepala. Oh iya, sekalian dia ya. Nah. Oh iya. Al-udhunaini minar ra's dalam sebuah riwayat. Ya. Kedua telinga ini masuk ke dalam kepala. Nah, ini surat Al-Maidah ayat ke-6 inilah yang menjadikan para ulama mengatakan ini faraidul wudu. Kalau kamu berwudu seperti apa yang Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, sah. Oke. Ya. Dan riwayat-riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan la taqbalu salata man ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan Allah menerima salat seseorang sampai dia berwudu. Oke. Jadi nggak ada ceritanya sholat tanpa
Wudu, iya betul. Ya nggak ada tuh, nggak boleh ente sholat nggak pakai wudu, nggak boleh. Kalau was-was juga mendingan wudu lagi aja gitu Ustaz ya. Iya, tergantung keadaan kalau was-was sebenarnya. Nah, oke. Kalau was-wasnya parah, mesti ditinggalin tuh. Sekarang sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Pakai wudu perlu apa enggak? Kan sholat sunnah. Perlu sih. Sekarang ada sholat isya nih. Wudu, betul. Karena sholat isya, wajib apa sunnah sholat isya? Ya, isya wajib. Wajib. Betul. Sekarang karena wudu. Wajib nggak wudu Anda sebelum sholat isya? Iya, sebelum sholat wajib. Wajib. Nah ganti sholatnya sholat sunnah, wajib karena wudu. Iya, wajib juga. Gimana sih? Bener kan? Sholat duhanya apa? Sholat duanya sunnah nih. Nah. Ntar gue kejebak nih, ntar lu nih. Kredibilitas bisa turun nih di sini nih. Sholat duha sunnah. Iya. Mau berapa rakaat sholat duha ya tetap sunnah. Sunnah. 12 Oke. rakaat sunnah tetap. Karena wudu sunnah apa wajib kalau sholat duha? Iya, wajib lah, Ustaz. Kenapa? Kan mau sholat, Iya berhadapan benar. sama Allah masa nggak? Benar, tetap Bener ya? mau sholatnya apapun di situ ada kewajiban wudhu. Nggak sah sholat Anda mau sholat wajib, sholat sunnah tanpa wudhu. Selama namanya sholat, masa mesti pakai apa? Wudhu. Wudu. Sholat jenazah, Ya, wudu juga. wudhu nggak ente sholat jenazah? Hah? Penonton dong, gantian dong. Aduh, live lagi. Wudhu nggak ente sholat jenazah? Iya, wudu. Iya wudhu kan Gimana? sholat gimana sih ente? Betul. La taqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Enggak bakal Allah terima salatnya kalian sampai wudhu. Ya. Berarti ente wajib untuk Wudu. Betul. ya kan? Ya. Wudhu ini penting. Anda pernah bahas juga yang pekan kemarin bahwa ada orang yang ada kakinya dengan ukuran 1 logam dirham. Oh, nggak Dia kena nggak air. kena- iya, disuruh ulang. Bukan sholatnya aja, wudhu sama sholatnya ulang. Ulang ya. Karena nggak sah sholat nih. Nggak sah, bahaya tuh wudhu kalau nggak sah gitu. Oke. Makanya Rasulullah SAW tekankan sekali dalam masalah ini. Nah, kedudukan wudhu dalam sholat itu sebagai apa? Apanya sholat nih wudhu? Iya, apa rukun ya? Apa? Apa? Ya begitulah, tahu lah teman-teman juga. Takut kejebak nih. Syarat sah Ya, sholat. ya. Kalau rukun itu mesti masuk dalam sholat. Ya. Enggak. Oh iya. Rukun itu apa yang ada dalam sholat? Ya. Kalau syarat masuk sebuah perusahaan. Oh. Udah masuk belum ente? Belum. Belum, syaratnya dulu lengkapin baru masuk perusahaan, Iya, betul nggak? paham. Wudhu gitu. Sebelum masuk sholat syaratnya wudhu. Wudu Gitu. gitu. Makanya wudhu ini syarat untuk sholat. Kalau ente nggak wudhu, berarti dasarnya ente nggak masuk dalam sholat. Oh iya benar. Batal sholat ente. Ini pentingnya wudhu dalam sholat. Kita belum bahas ada wudhu sebelum tidur, sunnahnya Oh, iya. wudhu di setiap waktu sholat dan seterusnya. Ya itu baik-baik juga, itu sunnah-sunnah yang luar biasa. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas tentang berkaitan dengan yang sholat-sholat aja. Betul. Nah, wudhu ya itu ada rukun-rukunnya. Nah, wudhunya ini ada rukun-rukunnya. Iya. Ya, seperti rukunnya apa aja? Nah, tadi kita udah dengar sebenarnya. Apa aja deh? Ya itulah pokoknya Ustaz. Apa? Surat Al-Maidah ayat ke-6. Aduh, tadi muka, ini apa namanya? Tangan sampai siku, Iya. kepala, Iya. ya, beserta kupingnya ya. Nah, Sama kaki. sama kaki. Apa namanya? Telapak kaki. Iya. Ini 4 ini ijma' para ulama ini rukun wudhu nih. Sepakat tuh Ustaz ya. Sepakat. Yang lain ada ini kan 4. Ada yang menambahkan tertib. Tapi ini memang jumhur menambahkan tertib. Tertib tuh sesuai dengan urutan. Ente abis tangan jangan langsung ke kaki, Oh, kepala oke. dulu gitu loh. Kalau dibolak-balik maka batal wudhunya. Batal ya. Walaupun dua-duanya sama-sama kena tujuannya ya. Ya. Tapi kan karena nggak tertib itu ya Ustaz ya. Nah, karena itu faraidul wudhu, karena itu rukun-rukun wudhu. Oke. Ada yang menambahkan lagi para ulama yang lain itu dengan mualah. Karena bahasa Indonesianya rada ribet. Mualah. Tatabul, apa ya namanya? Mengiringi gitu loh. Maksudnya gimana? Ente wudhu nih, Heeh. tangan. Iya. Terus kita muka, Heeh. ya. Ada telepon deh. Oke. Oh, Ada iya. telepon. Ngobrol kita ternyata 20 menit. Ulang lagi nggak? Nah, apakah ulang lagi atau tidak? Kita lanjut
setelah wajah itu tangan, apa kita mulai lagi dari awal? Bismillah, mulai lagi dari awal. Kenapa? Iya, udah kejeda, Ustaz. Nah, itu yang namanya mualah. Nggak boleh ada jeda selama itu. Oke. Apa bahasa Indonesia yang enak? Iya, kena apa ya? Terabaikan. Apa sih? Terjeda apa Hah? ya? Terputus. Tidak boleh terputus. Iya kali ya. Itu aja kali ya. Ya udah sepakat lah ya, udah tahu ya. Tidak boleh terputus. Saya juga bingung namanya. Cuma nggak tahu. kalau nggak sampai jeda lama, Nah, contoh misalnya mungkin pas lagi kita taruh kan wudhu kan sementara peci taruh atas dulu nih. Ya jatuh gara-gara nunduk gitu ya. Ambil dulu, diperes-peres sedikit, kantongin itu gimana? ya Boleh. selama bagian terakhir yang wudhu itu belum kering, makanya boleh. Oh. Taib. Iya. Ya. Dan itu akan kita bahas lagi nanti di waktunya insya Allah ta'ala. Iya. Nah, tapi intinya itu faraidul wudhu. Oke. Cuci muka, tangan, kepala, kaki, udah berurutan. Berurutan betul. Belum. Hampir kejebak. Sampai yang terakhir tadi kita bilang Oke. mualah harus berurutan. Oke. Bukan harus berurutan. Apa sih Tur tadi Step bilang? by stepnya ya. Tidak boleh terputus. Oke. Tidak boleh terputus. Ya, Nah, ya. sekarang kalau kita ambil yang paling dasarnya dulu nih, yang awal. Cuci muka. Sebelum cuci muka, kalau kita mau wudu, apa yang kita perlukan ya? Tangan air. Niat. Oh. Kan ibadah. Ibadah mesti ada apa? Niat. Tapi niatnya bukan dilafazkan. Dulu Anda pernah dapat soalnya start dulu. Ini sekalian buat teman-teman nih kita bahas. Nawa itu doa li raf'il hadatsil. Kan ada kayak gitu-gitu dulu. Iya, Waktu betul. SD diajarinnya begitu. Betul. Katanya kalau nggak ada lafaznya nggak sah wudunya gitu. Karena Ya, ternyata niat pas itu, belajar. iya. Karena niat itu bukan di lisan, tapi niat itu tempatnya di mana? Hati. Di hati. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, kalau misalnya ada orang di dalam hatinya berniat ikhlas, berniat riya, lalu lisannya mengatakan ikhlas, mana yang terhitung? Oh ini. Jelas berarti Betul. niat itu tempatnya di hati. Betul. Dan Rasul SAW tidak ada dalam hadis palsunya ataupun hadis lemahnya yang mengatakan nawa itu wudhu. Ibaratnya pemalsu hadis juga nggak tergiur ya, nggak tertarik buat malsuin ya. Iya, Berarti itu dari kurang mana lebih tuh dulunya Sade? Nah, ya gara-gara itu dan ini dah. Iya. Nah, ini seperti itu. Bahwa niat wudhu itu tidak diucapkan tapi ada di dalam hati. Itu yang pertama. Sekarang kalau kita bilang ingin membasuh muka atau wajah, Ya. mana yang dikatakan wajah? Sinilah pokoknya apa sih sampai ke ujung rambut sampai semua ke bawah sini wajah. Makanya kenapa kita kalau gini kan ngusap gitu ke bawah. Nah, wajah itu matahsulu bihil muwajah. Apa-apa yang bisa berhadapan. Ini kan wajah dinamakan wajah itu gara-gara bisa berhadapan dengan orang. Ya. Wahadduhu, dan batasnya adalah min munhanil jabhati minar ra'si. Dari sini, Ya, ujung ya. nih rambut kan numbuhnya di sini, bawahnya pas, sampai ke sini, dagu. Oke, sini oke. Oke, itu panjangnya. Lebarnya itu dari telinga ke telinga, dari Oh, apa? telinga apa sih namanya? Ya ujung-ujung Iya telinga itulah, sini ya. ujung-ujung telinga. Itu yang disebut apa? Wajah. Afwan Sat, kalau orang yang maaf misalnya rambutnya numbuhnya dari sini. Itu kehitung wajahnya bukan dari ke sini kan? Enggak kan ada aja mungkin yang rambutnya agak Tapi yang normal manusia orang kan kan dari sini. jenong kan gitu. Itu gimana kehitungnya Sat? Normalnya manusia kan dari sini. Tetap di sini ya, walaupun rambutnya ada di sini ya. Iya. Normalnya manusia dari sini sampai ke sini. Sini dagu. Dagunya dia. Iya. Sampai ke sini. Ya. Jadi itu yang dibasuh kalau kita berwudu. Nah, terus apakah yang dikatakan oleh Allah itu cucilah wajah kalian itu termasuk kumur-kumur dan istinsyak? Termasuk apa enggak? Enggak. Hah? Enggak deh kayaknya. Allah wa ta'ala alam. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. teaser baik. Insyaallah ta'ala. Insyaallah itu ya penting. Jadi ini mukadimah saja Iya, memang. untuk awal-awal nih. Ya, betul. Wah, ini sekiranya makin menarik Pas nggak nih kerasa kan nih. 30 menit kan alhamdulillah. Lagi, Masya Allah. Cepat juga ya. Iya, sebenarnya ada beberapa sih tadi masalah wudhu juga ya. Maksudnya ketika kita was-was gimana apakah ngulang lagi Iya, mungkin nanti deh. nanti ya sekalian Esat ya. Ya, ini udah setengah jam berlalu teman-teman. Nah, sisanya setengah jam lagi pas nih 15 menit pertanyaan, tanya jawab, 15 menit lagi nanti bagi-bagi hadiahnya.
Jadi buat teman-teman langsung aja kita aktifin kolom komen. Wah, assalamualaikum nih, halo sabar, Umu Adifah dan lain sebagainya nih ya. Yang udah bergabung, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan, jempol semua. Dingin banget. Dingin banget ya. Coba gimana teman-teman, sekiranya ada yang mau ditanyakan? Betul, coba. Sambil menunggu, mungkin dari anak pribadi deh, Ustaz. Mungkin ada gini nih, perihal tentang wudhu ya. Kan juga katanya menjaga wudhu juga baik ya, Ustaz ya. Nah, terkadang kita tuh batasan-batasan seperti apa? Menjaga wudhu baik, tapi alangkah baiknya apakah memang ketika wudhu ya wudhu aja, waktunya wudhu apa seperti apa, Ustaz? Iya. Itu kan juga Kayak tadi ada hadis yang Anda sebutkan, la yuhafidhuhu lil mu'min, tidaklah ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Nah, itu. Memang orang mukmin tuh menjaga wudhu dalam setiap keadaannya, jarang batal. Dia kalau batal ya wudhu lagi. Oke. Karena keinginan dia adalah selalu dalam tahara, selalu dalam tahara, yakni kebersihan. Oke, walaupun nggak batal, tapi tetap mau wudhu lagi nggak masalah juga ya, Ustaz? Kalau nggak batal, dia mau wudhu lagi, tergantung buat apa. Kalau sholat itu ada hadisnya. Walaupun kita masih ada wudhu, tapi yang lebih disukai itu adalah kita memperbarui wudhu tersebut. Nah, Masya Allah, betul. Tapi kalau di luar sholat, wallahu ta'ala tergantung tujuannya. Takutnya nanti ngabis-ngabisin air doang. Oh iya, malah jadi mudorot ya, buang-buang air, nggak jelas ya. Terus satu lagi misalnya sambil nunggu pertanyaan, kayak misalnya ada orang yang bela-belain masih ada wudhu tapi agak kebelat mau pipis, itu juga banyak juga tuh, Ustaz. Nanggung nih, kita masih ada wudhu nih. Setelah itu juga kayak gimana tuh, Ustaz? Yang benar dia pipis dulu. Nah, walaupun masih ada di ujung-ujung, tetap pipisin dulu aja kali, Ustaz. Kebelet kan? Iya. Ya, ntar nggak konsen, kemana-mana konsennya. Betul. Kayak dia, Apa nih nanya nih, Akhmin, gimana bro? Wudhu buang angin, gimana maksudnya? ulangin lagi. Oh, wudhu bro. Lagi wudhu, Buang terus angin. buang angin. Di pas diulang di lagi. mau kepala ulang lagi, Ustaz ya? Batal Batal wudhu. ya? Batal wudhu. Misalnya mau wudhu, ini banyak sebenarnya nih fikih wudhu nih. Kita mau mandi, mandi dihitung wudhu nggak, Ustaz? Sabar. Iya. Kita Udah belum rame. bahas yang wajib-wajibnya. Oh, iya. Kita bahas sunnah-sunnahnya. Kita bahas yang makruhnya. Kita bahas pembatalnya. Ya. Assalamualaikum bisabr. Apa mesti Sabar. Baru mau nanya tuh, mandi terhitung wudhu nggak tuh? mandi? Iya, kan ada juga yang bilang katanya mandi bisa sekalian. Betul. Iya kan, Ustaz ya? Mandi bisa sekalian, bisa juga nggak sekalian. Bebas ya. Iya. Bukan bebas. Maksudnya kecuali pas lagi mandi. Sekarang antum buang mandi air. niatnya apa? Niatnya mandi misalnya. Buat segar doang, buat bersihin badan berarti doang. nggak masuk ke hitung wudhu. Iya, mana poin ibadahnya? Kalau emang mau mandi sekalian nih. Sebagian mengatakan boleh, Oh, Masya Allah. sebagian mengatakan boleh. Tapi yang lebih aman, Allah Ta'ala alam, nanti akan wudhu lagi. Ya apa beratnya sih, nggak wudhu kan air-air juga. Iya, walaupun boleh ya dalam keadaan kita maaf misalnya tanpa busana ya. Nggak masalah ya, Ustaz ya, kan banyak juga yang Nggak masalah. bingung. Bener. Wudhu boleh nggak sih nih dalam keadaan kita tanpa busana gitu ya. Iya. Baik, kita langsung masuk ke kolom komen di sini. Adam Jauhari. Apa? Assalamualaikum Ustaz, apa saja yang membatalkan wudhu? Banyak, nanti deh. Sekalian nanti ya buat pembatalan ya. Bukan banyak sih, cuma nanti lah. Salah satunya mungkin Ustaz biar dia nggak penasaran ntar. Buang angin. Nah, oke. Rosia Priani Oci. Bismillah Ustadz, jika berwudu di toilet baca bismillahnya bagaimana Ustadz? Oh iya, ini juga nih saya tanya, di luar kamar mandi atau pas lagi di dalam kamar mandinya? Samping toiletnya misalnya gimana Ustadz? Iya. Ini kadang ya apa ya, kedoliman kita kalau wudhu di kamar mandi. Iya. Iya nggak sih? BAB di situ ya wudhu juga di situ gitu loh. Cuma memang mungkin tempatnya terbatas gimana Ustadz? Tempatnya terbatas, nah itu dia. Kalau tempatnya terbatas ya kita nggak apa-apa baca bismillah. Apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa baca bismillah. Yang penting niatnya kan bukan berarti merendahkan kalamullah gitu ya Ustadz ya, niatnya ya. Nggak baca bismillah ini juga di fatwakan juga oleh Ustaz Firanda kalau tidak salah. Terus Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan hal yang serupa. Nggak masalah ya. Oke, insya Allah nggak apa-apa nih, nggak ada perendahan di situ insya Allah. Ini dia nih, Noval Rio 18. Ustadz, kalau ngomong pas wudhu gimana? Kan ada yang orang, jadi zaman dulu kan gitu kan, misalnya SD, SMP, ngulang lu batal lu, ngomong gitu. Nggak apa-apa ya Ustadz sebenarnya. Nggak batal wudhunya. Nggak batal ya, kecuali hal-hal Lagi yang kumur-kumur dia ngomong ya. kecuali hal-hal yang nggak penting kali Ustadz ya mungkin ya. Ngobrol Yang sama penting- sebelah gitu. Ya penting nggak penting, intinya nggak membatalkan wudhu Nggak, dia. Coba, kemana? Coba lagi. Kemana? Kenapa loading ya? Hilang. Mana komennya? Hilang. Ah, itu dia. Ini Putri Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dianjurkan berwudu jika terbelit emosi? Sahih, betul. Memang ada hadisnya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk berwudu saat kita emosi agar emosinya berkurang.
Dia berdamai. Umu Adifa, Afwan Ustadz, kalau anak kita pakai pampers tapi nggak tembus hanya bau aja, apakah itu membatalkan wudhu? Enggak. Dia ada pampers tapi hanya kecium baunya aja. Enggak. Enggak ya? Enggak Walaupun kita membatalkan. gendong tapi Iya. nggak batal wudhunya saat ya. Kecuali memang tembus ya. Iya. Gitu. Sabrina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau nanya Ustadz, Anda pernah dengar sebelum wudhu bacanya Bismillah? Iya, Pak bener. Oh iya. Betul. Insya Allah Ta'ala kita akan bahas tentang masalah Bismillah di Oke. Kan berikutnya. Iya. Misalnya kalau lupa gimana gitu ya. Riana Alfitra, Afwan Ustadz mau bertanya, kalau wudhu maghrib masih terjaga pas datang waktu isya, apakah kita berwudhu lagi Ustadz? ya sunnahnya berwudu lagi, tajdid namanya, memperbaharui wudu. Tapi kalau tidak mau wudu juga sah masuk wudunya. Saya kalau memang ternyata masih ada wudhunya ya. Dalilah, jika lupa membasuh tangan saat berwudhu, apakah sah sholatnya? Apa? Lupa membasuh tangan, mungkin tangan yang di depan kali, tangan yang di sikut ini kan wajib kan? Iya. Maksudnya dia tangan yang di depan kali, masa langsung muka gitu, atau langsung kumur-kumur? Sah wudunya. Saya tetap ya, karena memang hukumnya sunnah ya Ustaz ya. Ini kita masih standar-standar aja jawab ini. Kita Wah, jangan yang berat-berat dulu nih. bukan berat-berat, maksudnya belum detail nanti. Oke. Ikutin pertanyaan aja bakal- pokoknya serial kita. bakal berulang lagi. Gitu. Karena memang kompleks banget teman-teman. Nanti insya Allah tiap Rabu coba kita akan bedah nih fikih wudhu seperti apa ya. Insya Allah. Insya Allah. Dedi 1512. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah mandi junub, apakah harus wudhu lagi untuk sholat? Betul. Tidak. Nggak perlu ya Ustaz ya? Mandi junub itu bisa menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu bisa menghilangkan hadas Hadas kecil. kecil. Tapi kan Udah semuanya. udah kena banget. Iya, apalagi ada keramas juga kan. Semuanya udah. Susah namanya. Itulah pokoknya Raman. Afwan Ustadz, kalau niat berwudu itu kan niat sebelum wudu, tapi ada yang bilang niatnya pas membasuh muka. Itu gimana Ustadz? Allah mana nggak tahu niat. Oh, maksudnya ngomong bismillahnya pas basuh muka gitu? Enggak. Bareng kali maksudnya Ustadz? Niat. Itulah niatnya susah juga ya. Ya mungkin gara-gara membahas muka itu maksudnya adalah fardu ya atau rukun, makanya baru dimulai di situ. Oh, Namun iya. kalau kita memulai dari yang sunnah itu mencuci tangan dulu, maka kita mulai dari situ. Oke. Redo Arya, Afwan Ustadz mau tanya, wudu haruskah 3 kali atau boleh 1 atau 2 kali saja? Jazakallah khair Ustadz. Oh iya, tangan ada yang cuma sekali doang, karena itu beda gimana? Jawab Ustadz? sekarang apa enggak ya? Aduh, ini kan ada perkara mungkin dari salah satu 4 mazhab bisa beda-beda kali Ustadz. Besok aja Rabu depan. Nanti aja. Digantungin mulu. Dikata kita jemuran. Gantung mulu. Masya Allah. Itu biar nggak dijawab kan tetap wudu kan dia kan. Oh iya tetap wudhu sih. Tanggung jawab saya takutnya dia nggak sholat nih. Gara-gara belum dijawab nih takut was-was. Wisnu Maulana 11. Ustadz, Ana ketinggalan mau tanya wudhu kanan kiri atau kanan dulu baru kiri? Hah? Oh gini. Iya paham, Anda paham. Jadi 1, 2, 3. Kalau 3 kali ya. 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Kayaknya kayak joget gitu deh. Bentar, ini gue lagi ngamen TikTok ya, bukan yang lagi nonton ini. Iya. Gimana tuh? Kanan dulu selesai baru kiri. Tapi ada juga pendapat nggak? Kanan dulu kiri, kanan kiri. Nanti aja kita bahas Kita kalau bahas, pendapatnya. Mulkia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah wa iya. Amin wa iyyakum. Ustadz, bagaimana menghilangkan was-was dengan jumlah basuhan saat wudhu atau takut tidak terkena atau sempurna? Iya, kalau yang mempunyai penyakit was-was memang, itu putusin aja udah. Jangan dipikirin. Python gitu ya. Anggap sempurna. Iya, Dan memang telah sempurna sebenarnya. Itu Kalau setan itu aja. nggak bisa habis ngulang-ngulang mulu. Ulang-ulang mulu, air habis, Iya, becek, basah, kayak mandi dia. Lama-lama mandi. Masya Allah. Nainunis 98. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana dengan ketentuan ukuran wadah air yang digunakan untuk berwudu? Iya. Intinya air untuk berwudu itu nggak boleh israf ya, nggak boleh berlebihan. Ya. Karena Nabi SAW itu pernah berwudu dengan 1 botol itulah. Segini bisa lah kurang lebih. Ya. Emang bisa. Bisa ya, betul. Memang bisa. Bisa, betul. Nanti kita akan pelajari kok bisa Rasulullah SAW wudu dengan seperti itu. Sedangkan saya wudunya keren nggak berhenti Ustaz. Wudu. Gayung 1 kurang. Nanti kita tahu gimana caranya Rasulullah SAW mampu untuk wudu seperti itu. Nanti insya Allah Akhdari juga akan mempraktekkan wudu. Ya insya Allah 1 gayung gitu ya. 1 gayung itu ini 1 nggak gini sama. bisa insya Allah. Anda Pakai pernah madunya, coba? Ustaz Mufi. Anda pernah jangan pakai madu.
Seneng banget deh. Iya benar-benar, nanti insya Allah kita bahas ya di luar, nanti kita syuting ya lah insya Allah. Soalnya emang kalau keran banyak juga selain bawa boros juga ganggu sebelah, Sat. Ada suka muncrat-muncrat gitu. Cor. Kan kalau kena tangan udah kemana-mana tuh. Iya. Iya, benar. Kita mau beginiin, taunya siapa kan nggak enak nih. Iya, Halo sabar, Bismillah. Kalau wudhu tiba-tiba air mati dan habis bagaimana Ustaz? Nyalain lagi. Maksudnya PDAM-nya berhenti misalnya gitu Ustaz. Qadarullah masyafa'al. Qadarullah gitu. Qadarullah masyafa'al. Mau gimana lagi? Ya tayamum. Tengahnya tayamum. Bener nggak Ustaz? Enggak, diulang dari awal. Sebagaimana yang kita bicarakan. Iya nggak, barusan. ulang dari awal tapi kerannya mati. Tayamum misalnya. Kan airnya habis. Mati airnya. Mm-mm. Ya mintalah sama tetangganya. Iya benar. Semaksimal mungkin dulu. Karena emang nggak boleh kita tayamum selama air masih ada. Iya, betul. Iya. Terukur dari tetangga kita ada ya kita ke tetangga gitu. Ini Ustaz. mudah banget tetangga. Ya. Kecuali nggak tahu rumahnya sendirian di hutan apa gimana. Dan lain sebagainya mudah banget. Iya. Iya nggak? Tapi Orang di laut tayamum boleh nggak? iya benar. Boleh nggak di orang? Kan itu ada air di Nah, situ. segede-gedenya itu air. Masa iya masih mau tayamum? Wicaksono Tommy, Ustadz, Afwan di luar pembahasan. Waduh, sesuai tema nggak nih? Kalau jauh nih, Afwan nih brother. Apa sih? Kalau Anda berhentikan makan sebentar karena ada tamu, lalu lanjut makan lagi boleh? Ada hukumnya kah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ajak tamunya makan, jangan sendirian. Nah itu, jangan egois ya. Barakallahu fiik, Caksono tadi. Sarif 8123, Bismillah. Nah itu tuh, Sarif tuh. Ya Sarif ya, Bismillah. Bagaimana hukumnya jika paman menyentuh ponakannya dan mertuanya? Apakah membatalkan wudhu? Nah ini juga benar Ustaz deh. Kalau mahram bersentuhan, Taruh. Paman menyentuh ponakannya. Berarti anak dari saudaranya paman. iya betul. Oke, Betul. Kalau itu mahram. Mahram dong, masih mahram kan? Jadi nggak batal wudhunya. Ya. Kalau dia sentuh ponakan istrinya, Oh batal. batal. Itu Jauh bukan mahram. lintas. Iya, itu bukan mahram. Nah kalau bersentuhan katanya ada juga yang bilang katanya nggak batal. Ustaz. Nantilah kita bahas lagi di pembatal-pembatal Pikir-pikir wudhu. masih panjang nih. Biar lu pada nonton semua lu tiap Rabu lu. Iya. Jauh. Iya. Mana lagi nih? Boleh. Masih cukup waktu. Masih 5 menit lagi. Kalau Nyapa pertanyaannya? Baca kan Ustaz? Bacain lah. Aswin, kalau wudhu ngerokok batal enggak? Kalau wudhu, rokok basah. Bang Gede jawab, rokoknya basah taruh dulu gitu maksud lo gitu. Macem-macem lo ngomong lo. kalau wudhu batal nggak? Ngerokok batal nggak? Ngerokok dosa yang lebih tepat daripada batal. Ya, mengganggu diri sendiri, mengganggu orang lain. Ya, ente udah wudhu mau sholat di masjid ngerokok dulu, bau rokok, malaikat nggak mau sama orang yang paling bau-bau gini nih. Ya. Oh gini Sta, Tara nangkep. Maksudnya kalau udah wudhu, tapi ngerokok, wudhunya jadi batal apa enggak gitu. Rokoknya dosa. Masya Allah. Rokoknya dosa. Ya udahlah, nggak usah dijawab, boleh tahu lah, Aswin lah ya. Gue nggak tahu nih ngetes apa beneran nggak tahu sih, bingung gue. Ya. Taib, Dahlia, Bismillah kakak. Bagaimana jika akhwat sholat di suatu tempat, misal di tempat makan, dan ketika waktu sholat musolanya itu tempat duduknya banyak orang, itu gimana Ustaz? Oh akhwat, karena khawatir begitu buka auratnya kelihatan. Iya. Ini juga ada pembahasannya nanti sebenarnya, dan ini penting banget nanti. Gimana tuh, Ustaz? Bikin khusus aja buat Maksudnya akhwat. kan nggak harus suruh keluar dulu gitu. Nggak harus dibuka sih kerudungnya, ada Bisa. cara-caranya ada. Oh, Laki-laki juga. tepok gitu bisa aja. Laki-laki juga ada. Waktu Nabi SAW pakai sorban kan Nabi SAW itu ngusapnya pakai sorbannya jadi usap. Nggak sampai rambutnya. Begitu juga di hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah tidak membuka jilbabnya tapi jilbabnya yang dibasuh. Maksudnya indikasinya apa? Ketahuan nyerap apa enggak perlu ya, yang penting usap biasa aja ya. Nggak perlu. Dan sholatnya kan pakai itu. Oke. Filza Tamimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustadz, jika kita berwudu tapi lupa niat berwudu, bagaimana dengan wudu tersebut? Apakah batal berwudu atau makruh wudunya Ustadz? Sebentar, niat berwudu di sini maksudnya apa? Masa iya kita wudu nggak ada niatnya? Bukan lafaz ya. Soalnya kalau ibadah nggak pakai niat itu susah banget. Gimana caranya? Coba antum. Ya aku tiba-tiba ngelakuin ya. Antum wudu, tapi jangan pakai niat wudu ya. Nggak mungkin kan dengan kita jalan udah mau niat. Iya udah selesai. Iya. Makanya memberatkan sekali kalau niat itu mesti ada lafaznya. Oh iya benar. Karena niat itu perkara yang mudah. Saking mudahnya Allah pengen yang mudah ini ada pahalanya ya. Niatkan buat saya gitu.
Jangan dibuat susah lagi pakai lafaz-lafaz Iya. gitu. Masa tiba-tiba blank, tiba-tiba depan keran, nggak mungkin ya. Maksudnya kan kita mau jalannya ada niat, ya Masya Allah. Nufa Mudi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sholat sunnah setelah wudhu harus langsung setelah wudhu atau boleh nggak misal ada jeda balas WhatsApp dulu misalnya atau Boleh, gimana? Boleh Ustaz ya? Boleh, selama masih ada wudhunya dan niatnya memang. Ah iya, ngomong ingat saat titipan pertanyaan juga, kalau memang kita berwudu ketiduran, batal ya satu wudhunya? Kan misalnya, tapi bertidur bukan tiduran beneran ya, Jumat, dengerin ceramah, nah itu perlu wudhu lagi apa Karena anak nggak bisa Next ya, kita jawab bahas ya. seituan ya. Cuma Iya. kalau orang, antum jangan suka tidur kalau khutbah Jumat. Nah itu, dengerin tuh. Karena khutbah Simak. Jumat itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum muslimin berkumpul. Betul. Bukan untuk tidur, tapi mendengarkan ayat dan hadis. Memang kadang-kadang khatibnya ini juga kayak bacain dongeng. Baru ada mau berusaha. Bener, Jadi bikin ngantuk gitu kan. bikin ngantuk. Fitroh Maksudnya lah, fitroh ya. Para khatib ini mengerti lah, jangan sampai bikin ngantuk orang. Ya, makanya Nabi SAW aja kalau berkhutbah itu sampai matanya memerah, mukanya memerah, karena yunzirul jaish, seperti Nabi SAW sedang mempersiapkan bala tentaranya untuk perang. Bayangin, berarti memang seru banget gitu loh, waktu Nabi SAW dalam berkhutbahnya, agar orang-orang juga nggak ada yang ngantuk. Apalagi ini orang-orang kantor kan hari ini kan ngantuk banget tuh jam-jam segitu, capek dan lain sebagainya, waktunya istirahat dan seterusnya. Yang kedua khawatirnya itu Tidur. batal. Iya. Terus ente sholat. Anda pernah di Masjid Nabawi beberapa kali. Ya namanya orang Indonesia, khutbahnya bahasa Arab. Nasib banget kan. Nggak ngerti dong. Sebenarnya sekarang udah ada yang radionya dia bisa dengar. Cuma dia tidur Bilingual. gitu loh. Berapa kali kita bilang, Pak, Bapak tidur. Bapak ungsi nggak boleh sholat. Oh antum langsung ini sendiri. Oh, oke. Bapak nggak boleh sholat. Cuma ya dia iya aja. Iya aja. Udah wudhunya jauh dan lain sebagainya. Cuma jadi masalah ketika kita harus dengerin khotib, tapi ya afwan, misalnya ternyata khotibnya ada syubhatnya misal. Ya nasib kenapa sholat di situ? Oke. Jadi tetap dengerin aja ya. Iya nggak boleh tidur ya akhi. Iya. Nggak boleh tidur. Oke, Taib. Bawahnya salat terakhir. Nah, misal kalau Ada menanya nih admin. kan sholat sunnah wudhu nih, misal kita masuk masjid banyak dulu, kopian dulu. Habis itu misal sholat sunnah apa gitu, di belakangnya sholat sunnah wudhu. Enggak. Sholat sunnah wudhu ini, begitu ente habis wudhu, kemudian ente sholat, apapun itu sholatnya, sholat sunnah apapun itu sholatnya, itu termasuk. Ente tinggal tambahin niatnya aja. Oh, tapi qobliyah Iya. masuk juga ya? Ente tambahin aja sekalian sholat habis wudhu. Kan Bilal kan seumum itu dia mengatakannya kan. Kalau habis Wudu, saya suka mau sholat. duhur, misalnya di masjid. Saya nggak pernah ada wudhu terus nggak sholat gitu. Saya sholat. Misalkan kalau waktu duha ya berarti dia akan sholat duha habis wudhu itu gitu loh. dicampur dengan niat sholat setelah wudu. Sholat wudhu. Kalau nggak ada waktu apa-apa buat sholat sunnah mutlak ya sholat wudhu dia. Oh iya. Misalnya memang jedanya duha udah, zuhur masih lama. Iya. Berarti sholat sunnah wudu Iya, aja bisa ya. sholat sunnah wudhu gitu. Satu lagi. Taib. Ya, silakan. Akhwin nanya melulu. Akhir, lu kan nanya besok juga bisa lu kayak lu tidur di mari juga lu. Ilmu. Oh iya ilmu. Insyaallah. Misal maghrib nih, kita masuk masjid belum azan. Maghrib. Kan ada terlarang tuh. Waktu. Boleh nggak sholat sunnah? Tahiyatul masjid. Itu yang terlarang itu adalah sholat sunnah mutlak. Oh. Pada saat ente datang wudhu, ya ente masuk tahiyatul masjid bersama dengan sholat sunnah wudhu itu bisa 2 rakaat 2 niat langsung. Oh jadi nggak kehitung yang terlarang maksudnya nggak kehitung jadi seolah-olah ba'diyah asar gitu kali Ustaz ya maksudnya ya. Oh, baik. Asri Eka, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kali ya, terakhir ya. Atasnya. Ika Utomo belum? Bukan. Ya itu. Ika Utomo 39, Afwan. Bismillah, Ustaz, kakak Ana sakit parah, jadi berbaring terus tidak bisa bangun. Apakah kalau mau sholat bolehnya tayamum atau diwudukan? Barakallahu fiik, ini pertanyaan bagus dan rasa penting untuk yang lain juga mendengarkan. Ya. Kalau seseorang sakit kerabat kita nggak bisa untuk bangun dan berwudu, wudukan. Wuduin. Wudu yang standar aja. Maksudnya dibasuh-basuh gitu? Iya, kita yang wuduin, kita yang ambilin airnya, kita yang basuhkan wajahnya. oke. Ini kadang jarang juga dilakukan. Yang sakit juga harus niat nggak minimal dalam hati? Iya dong. Tetap ya? Anak Udi. Sadar lah dia, masa nggak sadar. Kalau nggak sadar gimana sholatnya? Oh iya. Boleh berarti Ustaz ya? Iya, boleh dan perlu diwudukan. Betul ya? Perlu. Siap. Jangan nggak diwuduin ya. Udah kali ya? Udah lah. Pas sudah 15 menit ditanya jawab nih, lo kan?
Siap, banyak banget kayak ini. Nanti kita buat sesi 2 jam lah kalau mau. Insya Allah ya. Oke teman-teman, mungkin sekiranya kalau yang mau ternyata ada yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaan teman-teman gak usah khawatir. Insya Allah Rabu depan bisa ditanyain kembali ya. Gitu, yang sudah dijawab ya Alhamdulillah gitu. Karena emang nggak bisa habis nanti kalau emang nggak dijawab, kalau dijawabin semua. Tapi kalau gitu sisanya berarti 15 menit lagi. Sekarang kita masuk di sesi Aneh quiz. tanya ya. Sekarang gantian. Ayo ya, Ustadz yang nanya ke antum semua, ya. Ya, tuh, oke. Siap kalau gitu Ustadz, hadiahnya di sini coba saya rekap lagi. Ada madu Al Jifl Store, ini madu langsung dari Hadramaut Yaman, high quality. Terus ada Istana Saffron, ada Deona, ya natural deodoran, bonusnya buku zikir pagi petang, sama baju sama C yang Anda pakai sama yang Ustadz pakai. Pertanyaan pertama, apa dalil wudu dalam Al-Quran atau apa dalil perintah wudu dalam Al-Quran? Itu dia tuh dalilnya tuh. Silakan. Ayo, ada yang bisa jawab? Pertama mungkin kita ke Istana Saffron dulu kali ya. Istana Saffron berarti tetap ada buku zikir pagi petang ya, tuh deh. Tetap ya. Ayo, paketnya nih. Istana Saffron sama buku zikir pagi petang. Ada nyuruh 3 jam saat Albani Store gimana? Baik, mana? Dalil berwudu. Nih. Coba boleh. Itu dia. Atas tercepat dan tertepat. Al-Humairah Collection langganan banget ya. Masya Allah. Jadi penasaran itu yang dijual beliau apa ya? Al-Humairah Collection apa sih? Parfum. Masya Allah. Al-Maidah ayat 6. Betul ya, Babruk. Barakallahu fik. Catat dulu, nggak apa-apa lah. Yang udah pernah dapat udah lama, masih bisa dapat lagi teman-teman. Apa ya, itu tanda dia istiqomah, alhamdulillah. Betul, Masya Allah ya. Coba nih, berarti selamat mendapatkan Istana Saffron sama buku zikir pagi petang. Pertanyaan kedua, ada 4 anggota badan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Apa aja tuh? Nah, yang disebutkan oleh Allah berarti ya. Apa aja coba, berarti istilahnya wajib-wajibnya tuh. Yuk, refresh kali. Apa belum pada ngetik kali ya, lagi ngambil copy paste Itu nggak apa-apa, tandanya nyatet deh. Putri Wasito basuh wajah, basuh tangan sampai siku, basuh usap kepala dan mencuci kaki. Mabruk, barakallahu fik Putri Wasito, jazakillah khair. Selamat mendapatkan madu Al Jifl Store, madu asli dari Hadramaut di kota Yaman. Selanjutnya ada Deonanya 2 berarti ya? 1 ya? 1. Oke. 1 Deona Essentials. Menghilangkan bau badan. Silakan Ustaz. Iya. Sebutkan salah satu keistimewaan wudu yang tadi telah disebutkan. Oke. Fadol, teman-teman silakan. Yuk. Keistimewaan wudu yang tadi telah disebutkan. Wah, ya. Gas. Kita tunggu. Coba copy paste-nya mana, catatannya mana? Nggak masalah, yang penting kan dia nyatet baca catatan. Apalah. Copy paste. Penting jawab mana sih? Iya benar. Urusan dia sama Allah, kalau urusan yang lain. Mau di Google ya. Masya Allah. Ini langsung. Coba yang tercepat. Banyak banget. Yang tercepat itu lah Ummu Adifah. Aduh, mana tadi? Yang lagi mati. Itu Ummu Adifah menghapus dosa. Yap, betul, menghapus dosa. Mabruk mendapatkan Deona Essentials natural deodoran. Ini udah 3 kan? 1, 2, 3, 4 sama-sama sih belum. Sama terakhir. Susah dong Ustaz, misalnya apa gitu. Mana sama C nih kali ini, dia sama C kali ini ya. Langsung, gas. Bismillah. Tadi Anda nyebutkan ada kurang lebih 6 rukun dalam wudu. Oke. Coba sebutin 6 itu. Cukup kan chatnya? Cukup ya? Cukup lah. 6 rukun berwudu. Oke. Yuk, Anda bisa jawab. Hadiahnya sama C. It's different. Waduh. Iklan Pak. Slogannya begitu, Zat. Mana nih? Oh, delay katanya, delay. Iya, qadarullah. Iya, qadarullah lah. Di refresh coba mungkin. Ini. Mana belum? Belum nih. 6 rukun dalam wudu yang tadi saya udah sebutkan. Ini stop. Dedi 1512. Kita cek ya. Oh, Dedi baru kemarin dapat ya. Afwan ya, Mas Dedi.
Kasih yang lain Ketemu lagi Rabu depan mungkin ya. Kalau yang terlalu dekat ya kasih kesempatan yang lain lah. gitu. Sila wajah, tangan Diam toilet. Dan toilet Rukun wudhu 6. Di antaranya 1. Cucilah wajah. 2. Tangan sampai siku kalian. 3. Usap kepala kalian. 4. Cuci kaki kalian sampai semata kaki. 5. Tartib. Iya, Urutannya secara teratur dan tidak boleh terputus. Betul. Wah, lengkap nih, nyimak nih emang dia toilet nih. Jadi Bro. tadi kenapa nggak boleh? Hah? Nggak boleh dia baru dapat. Yang tadi lo tuh. Tadi nggak tahu nih admin ntar misalkan ini lagi salah ini. takutnya orang dalam. Takutnya orang dalam. Siapa orang dalam sini? Ini penonton pakai akun-akun second account nih ini. Ya udah tadi ya tolong selamat ya Mabruk Barakallahu Fik mendapatkan sama C nanti akan dikirim dari Bandung ya atau sama saya Jakarta. Intinya BDM aja ke Ya nggak apa-apa dijawab. admin kita ukurannya ya size-nya dan lain sebagainya ya. Modelnya Buat bisa sama pilih. C. Model nanti diatur dari sama C-nya Ustaz. Oh nggak pilih. Kalau brand ambassador baru bebas milih, makanya jadi brand ambassador. Baik, kalau gitu Ustaz. Cepet juga ya, masih ada 10 menit lagi Ustaz. Cukup ya. Cukup lah. Nggak pas-pas di jam juga kali ya. Mungkin kata penutup Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum untuk teman-teman yang udah ikut di kajian kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat ya yang udah kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini ya hanya sebatas kita mukaddimah semangat kita untuk mempelajari fikih wudu, karena begitu indah ternyata dari keistimewaan berwudu. Ya, Betul. tadi kayak pertanyaan Bismillahnya gimana tuh, Iya, perlu betul. dibaca, hukumnya apa, kumur-kumur gimana, istinsyak gimana. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita mulai masuk fikih-fikihnya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Allahumma amin. Jadi diingetin lagi sekali lagi buat teman-teman ya. Jadi yang pengen punya tabungan amal jariyah. Nah ini nih ya. Jadi insya Allah bisa donasikan sebagian harta teman-teman semua ya. Nggak ada nilainya lah berapa sih paling gitu ya. Jadi dengan cara mungkin untuk donasi atau support program-program yang ada di Jakarta Mengaji dengan cara kirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini teman-teman. Kita akan munculkan insya Allah nih, bentar lagi nih ya. Dicatat baik-baik, di capture aja. Insya Allah akan digunakan sebagai operasional kegiatan dakwah Jakarta Mengaji. Nah ini dia udah kita munculkan ya, dan lain sebagainya. Nah atau bisa juga cek di Instastory kita semua, Masya Allah. Dan buat teman-teman yang mungkin ketinggalan program-program live kita dan lain sebagainya di Jakarta Mengaji, bisa cek aja di YouTube-nya Jakarta Mengaji. Di situ udah kita rangkum ulang ya live kita yang kemarin-kemarin, kita tayangin ulang lagi di sana. Ya kalau gitu terima kasih banyak. Mohon maaf udah salah-salah kata. Ada lagi? Oh ya, satu lagi mungkin buat teman-teman juga yang mau ikut berpartisipasi untuk menjadi donatur atau sponsor ya hadiah giveaway kita. Nah contohnya misalnya kayak tadi Maduhnya Ustadz Movie, ada Deona, Istana Saffron ya dan lain sebagainya, disebut juga kita promosiin di program live Jakarta Mengaji. Ditanya-tanya seputar ini serial live ini, bisa langsung hubungin admin apapun itu, mau pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya. Bisnisnya kita akan support di sini. Kalau perlu sampai logo-logonya juga bisa kita naikin ya admin, insya Allah ya. Logo-logonya kalian nanti bisnisnya akan kita posting juga tentunya di flyernya dan kita ucapkan secara adlibs di sini. Baik, kalau gitu teman-teman, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.